Urbano mengingat mimpi yang tadi pagi ia alami. Iya ya, ternyata hubungan sosial itu penting banget. Tapi gimana? Gue males banget berinteraksi sama orang lain. Mending gue nikmatin me time gue di rumah. Bisa main game, bisa nonton series. Belajar juga lebih enak sendiri. Aduh, pusing. Ya udah deh, mending gue ke perpus nyari buku. Urbano sedang mencari buku matematika yang sering ia baca. Lah, kok bukunya nggak ada sih? Bukannya biasanya ada di sini ya? Merasa kesal, akhirnya ia duduk di salah satu tempat dalam perpustakaan itu. Di sisi lain, seorang anak perempuan bernama Vita tiba-tiba menghampiri. Di sini kosong nggak? Urbano hanya diam. Ya udah gue izin duduk di sini ya. Tempat lain udah penuh. Urbano sedikit melirik dan melihat buku yang sering ia baca. Ternyata lagi dibaca juga oleh perempuan itu. Sementara itu, Vita terlihat kebingungan melihat bukunya, mencari bagian tertentu. Di depan buku ada daftar isi, itu dilihat makanya. Iya, makasih. Tapi gue masih bingung bagian algoritma di mana ya. Daftar isinya buram. Halaman 215. Vita melihat Urbano keheranan. Tenang, gue udah sering baca buku itu, percaya aja. Oh, oke. Thanks. Nama lo siapa? Bano, nama gue Urbano. Vita. Salam kenal ya. Suasana kembali hening dan diam. Lu mau baca buku ini? Katanya lu suka baca buku ini. Pakai aja dulu. Gue rada bingung di bagian ini nih. Lu paham gak? Bel tanda masuk kelas tiba-tiba berbunyi. Ya, udah waktunya masuk kelas. Ntar boleh ajarin gue gak? Urbano masih terdiam. Ya udah deh. Ntar kalau mau ngajarin gue ada di perpus ya jam pulang sekolah. See you. Pede banget nih cewek. Vita keluar dari perpustakaan, diikuti oleh Urbano. Di kelas, Urbano teringat mimpi yang ia alami tadi pagi. Mungkin ini saatnya ya membuka diri untuk bersosialisasi. Gak ada buruknya juga sih. Ya udah, kita coba aja kali ya. Jam pulang sekolah telah tiba. Sesuai perkataan Vita, Bano menuju ke perpustakaan. Gue pikir lo gak bakal datang. Udah baik, gue mau ngajarin. Mana sini? Mana bagian yang buat lo pusing? Sini gue ajarin. Mereka pun belajar hingga sore hari. Sesaat setelah belajar, Urbano pun pamit duluan. Udah semua kan? Gue mau cabut duluan nih kalau udah. Cepet banget. Mau ikut nongki dulu gak di kafe sebelah? Gue traktir deh, hitung-hitung balas budi. Nongki? Apa tuh? Sumpah, lu gak tahu nongki. Jangan bilang lu gak pernah keluar bareng teman-teman lu. Urbano terdiam. Wah, ternyata ada anak kayak lo. Yaudah yuk, kita nongkrong bareng di kafe sebelah. Minum kopi sambil ngobrol-ngobrol gitu. Ya udah, ayo. Urbano dan Vita sedang berada di dalam kafe. Mereka berdua menceritakan berbagai hal sore hari itu. Namun, Urbano tetap Urbano. Dia masih sulit berinteraksi dengan orang lain. Ya iyalah, kenapa sih lu kaku banget? Santai dikit napa?
Sejujurnya gue belum pernah sih main sama temen sebelumnya, apalagi ngobrol-ngobrol kayak gini. Seriusan? Wah, ya udah kita ke pasar malam yuk abis ini. Urbano terdiam lagi. Udah, ayo pergi. Sesekali have fun lah sama temen. Kan gue sekarang temen lu. Yuk. Urbano tersenyum. Sejak hari itu, Vita dan Urbano menjadi teman dan mulai berinteraksi sosial satu sama lain. Urbano pun tidak menjadi anak yang antisosial lagi dan mulai membuka diri untuk berinteraksi dengan banyak orang. Bahkan, percakapan singkat di hari itu menjadi awal hubungan sosial mereka berdua. Tapi, jika dipikir-pikir kembali, kenapa sih Vita dan Urbano bisa berteman? Secara teori, terdapat 3 alasan utama dalam membangun hubungan sosial. Yap, ketertarikan, ketidakpastian informasi, dan juga value yang akan didapatkan. Oke, mari kita bedah satu persatu. Pertama adalah ketertarikan. Ketertarikan bisa berupa apa saja, mulai dari penampilan seseorang, ketertarikan karena kedekatan geografis seseorang, bahkan karena kesamaan atau perbedaan yang kita miliki. Tapi, perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan yang tidak kita miliki. Dengan kata lain, kita berbeda karena mereka lebih unggul dibanding kita karena suatu hal. Dalam kasus Urbano tadi, Vita memulai pembicaraan karena tentunya ada kedekatan geografis di mana tak ada lagi tempat untuk duduk di perpustakaan tersebut. Ditambah lagi, mereka memiliki kesamaan minat terhadap buku matematika yang sama. Kekurangan Vita dalam memahami salah satu bagian dan kelebihan Urbano di bagian tersebut menjadikan mereka terus berinteraksi satu sama lain. Menarik bukan? Alasan kedua adalah karena ketidakpastian informasi. Terlihat bahwa di awal interaksi mereka berdua, banyak informasi yang belum diketahui, sehingga membuat kita melontarkan pertanyaan, siapa Nawal yang membawa buah yang baik dalam hubungan mereka, hingga mereka bisa berteman. Siapa sangka? Alasan terakhir ialah karena value yang didapatkan. Ingat, bukan hanya Vita yang diajarkan matematika, sedangkan Urbano ingin merasakan indahnya have fun bareng orang-orang sebaya. Yup, tapi perlu diingat ya, hanya dengan berani dan membuka diri yang dapat mendorong keberhasilan ketiga teori tadi. Jadi, jika kamu punya ketertarikan terhadap seseorang, ketidakpastian informasi dari seseorang, atau bahkan value baru yang ingin kamu dapatkan dari seseorang, yuk berani membuka diri, mulai berinteraksi sosial. Tapi, kira-kira bagaimana sih cara menjalin hubungan sosial sehingga bisa bertahan lama ya? Yap, ada 2 cara utama. Pertama, pertukaran sosial yang baik dan berperilaku dengan menerapkan 5 prinsip utama. Apa itu? Mari kita selidiki lebih lanjut. Alasan yang pertama adalah pertukaran sosial. Apa itu pertukaran sosial? Yap, keadaan di mana interaksi memberikan banyak manfaat dibanding usaha yang harus kita bayarkan. Contohnya saja, hanya dengan meluangkan waktu dan bercerita bersama di sore hari, Vita lebih mengetahui pelajaran matematika dan Urbano mengenal lebih dalam kehidupan di luar zona nyaman dia. Yap, kehidupan di luar antisosial. Perlu diingat, ini adalah kali pertama mereka berinteraksi. Namun manfaat yang diperoleh sudah sangat banyak. Lalu, apa alasan mereka untuk menghentikan interaksi ini? Selain manfaat yang banyak, ternyata kunci menjalin hubungan sosial yang baik adalah dari berperilaku positif, terbuka, memberikan jaminan atau komitmen untuk terus menjalani hubungan bersama-sama, saling memperkenalkan teman kepada orang lain, dan saling membantu satu sama lain sesuai dengan kelebihan masing-masing. 5 prinsip ini tentunya tadi sudah dicontohkan oleh kasus sebelumnya dengan sifat saling membantu dan terbuka satu sama lain. Bahkan, kebanyakan orang tanpa mereka sadari, hal ini mereka sudah lakukan setiap berinteraksi dengan orang lain. Menarik bukan? Yuk, mulai berinteraksi.